masuk. Itu sih. Kira-kira senang. Tapi wis. Ampun masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, innal hamdalillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Selamat siang sahabat Gio. Mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita dan kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita kedatangan tamu dari daerah Banyuwangi saja, Bu. Daerah mana, Bu? Daerah Jalan Jember, Curah Ketangi. Jalan Jember, Curah Ketangi. Curah Ketangi ya. Beliau mengkisahkan, katanya datangi sosok misterius berjubah putih ya. Dalam yang datangnya itu katanya suruh mencari saya. Saya kurang tahu siapa, kita akan kuak nanti ya. Penasaran juga, saya kepo juga. Nanti kita tanya-tanya. Dan juga beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kalau dalam mimpi beliau ketemu Rasulullah, mudah-mudahan itu benar atas izin Allah, atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ketahui, jika kita mimpi ketemu Nabi, ya mudah-mudahan ya, memang susah ya. Mudah-mudahan mimpi ketemu Nabi itu nggak bisa diserupai oleh siapapun ya. Semoga beliau betul-betul mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Insya Allah akan mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhir. Kita tanya-tanya aja kronologinya seperti apa, terutama yang didatangi sosok berjubah putih yang katanya Blangkon itu pakai apa, Bu? Blangkon. Iya, coba diceritakan, Bu, seperti apa kisahnya waktu didatangi. Yang dekat, yang jelas suaranya yang kenceng, Bu. Waktu itu setelah saya bangun malam sholat tahajud, setelah sholat tahajud saya kembali tidur dan kayak setengah sadar gitu. Tiba-tiba didatangi 2 orang laki-laki dari pintu kamar saya itu. Satu pakai jubah putih, yang kedua itu pakai baju galur sama pakai blangkon gitu. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum gitu ya. Terus dia bilang tujuannya pertama silaturahmi kepada saya. Katanya kabarnya saya itu gimana sekeluarga. Saya bilang baik. Cuma kakak dan ibu saya itu
sakit gitu. Dia bilang sabar gitu. Terus kemudian dia bilang pergilah ke pondok Thurikul Jannah. Masya Allah. Saya nggak tahu Thurikul Jannah itu di mana, itu nggak tahu. Dia bilang katanya ketua pondok itu akan memberikan jawaban yang selama ini ada di hati saya. Amin, amin. Tahun gitu. Terus saya mencari di YouTube, ternyata Thurikul Jannah itu ada di Malang. Namanya Gus Idris ini. Terus saya mengikuti terus gitu. Mau pergi ke sana jauh sama suami kayak berat gitu. Terus tiba-tiba apa itu? Gimana ya ngomongnya? Ngomong aja nggak apa-apa Ibu, yang detail. Ya, intinya kalau saya sudah ketemu sama Gus Idris, nanti bisa menambah keimanan saya Amin, kepada amin. Allah. Amin, ya Allah. Gitu. Yang Ibu ngimpi tanggal 29 Iya. Ramadan itu? Iya, malam Jumat itu kalau nggak Iya, salah. iya, Itu. iya, insya Allah Itu itu dia benar. datang malam 29. Saya Ya. bilang, iya, insya Allah nanti ke apa tuh ke Thurikul Jannah apa mengumpulkan uang Ternyata dulu. berjodoh ketemu di Banyuwangi ya, jangan Iya, usah jauh-jauh Bu lebih ya. dekat lagi, Berarti di insya Allah itu Genteng, gitu. ada hikmahnya, ridhonya dari Allah Bu. Makanya kita Iya. bisa ketemu seperti ini. Nggih. Nggih, nggih. Jadi ini nanti kita bantu ungkap apa dari makna mimpi Ibu itu ya. Dan kalau memang itu bisa menambah keyakinan, keimanan Ibu, bukan hanya untuk Ibu. Ini untuk dakwanya, terutama pimpinan kami yang mengajak kami berdakwah. Bahwa kita harus benar-benar meyakinkan bahwa kita Islam itu adalah agama yang sebenar-benarnya. Dan yang sudah yakin tambah yakin. Jadi yang ibadahnya itu mungkin kurang, bisa tambah lebih mendekatkan diri sama Allah. Karena kita ingatkan masing-masing bahwa sekarang ini sudah akhir zaman. Iya. Makanya saya mau diajak dakwah. Terus Kita ke jalan yang lurus semuanya. itu mengenai almarhum bapak saya tuh Mijan. Ya. Itu sebelum bapak saya itu meninggal kira-kira 2 bulanan ya, itu saya itu bermimpi bapak saya itu dalam keadaan apa itu udah dipocongi gitu ya, dipocongi, dan dia itu berdiri kayak tembus pandang itu di kakinya itu ya. Nah di situ dia bilang minta tolong sama saya gitu. Saya nggak bisa nolong, mungkin itu sudah menjadi suratan takdir gitu. Terus saya bilang sama bapak saya cuma bisa ngasih apa itu doa itu Yasin, itu saya tiap hari akan ngirimi bapak. Dia bilang ya terima kasih orang ya. Terus lepas itu sampai malam pertama dikubur terus maksud saya meninggalnya bapak saya itu ya waktu itu hari Selasa, yang dalam mimpi itu hari Selasa jam 1. Ternyata selang 2 bulan itu ternyata bapak saya itu matinya itu hari Selasa jam 1. Sampai saya pesan sama ibu, hati-hati hari Selasa bapak jangan ditinggal, saya bilang gitu, pertama jam 1 gitu. Sarah sudah Bu. Iya, terus dia bilang ibu ya gitu. Nah terus pada waktu bapak udah 2 bulan ini ya, pada waktu bapak hari itu hari Selasa mau meninggal, mau azan subuh itu ada orang datang ke kamar saya. Itu saya nggak bisa melihat wajahnya ya, cuma bisa melihat baju putihnya aja. Dia bilang pergi ke rumah bapakmu sana, agak keras sedikit, pergi ke rumah bapakmu sana, kirimi doa-doa supaya bapakmu diterima sama Allah. Amin, Dia bilang amin, gitu. amin. Ya. Terus saya jangan sampai kamu menyesal nanti. Terus saya langsung aja apa itu masak-masak buat suami saya, langsung saya ke rumah ibu saya. Ternyata di sana bapak saya itu saya bacain apa surat sajadah, surat Sajadah. Al-Mulk. Al-Mulk. Terus pas itu bapak minta sendiri sama saya, sama pegangan tangan gini. Dia bilang, "Dok, bapak
bacaan Yasin, dia bilang suaranya itu masih jelas gitu Pak. Terus saya bacain Bapak itu melihat di sebelah saya sini itu katanya itu ada orang tinggi besar, hitam, pakai nggak jelas wajahnya gitu, dengerin saya baca Yasin gitu. Yang tadi minta kiriman Al-Kahfi tadi Bu? Iya, bapak saya itu waktu minta kiriman Al-Kahfi itu malam pertama dikubur. Malam pertama dikubur, saya minta ingin ketemu bapak saya gimana keadaannya gitu ya. Terus setelah saya sholat malam, saya tidur minta dipertemukan gitu. Ternyata sama Allah saya dipertemukan dengan bapak saya di sana itu di lapangan yang luas sekali dan sinarnya itu sangat terang sekali dan sinar itu keluar dari tubuh mereka masing-masing Mas. Pakai kayak haji itu Kamis. ikram. Oh, ikhram. Ikram. Semua Alhamdulillah. terus saya mencari bapak saya, banyak orang kayak gitu, saya kan nggak tahu, terus minta sama Allah supaya dipertemukan. Ternyata tiba-tiba kumpulan orang itu buka dengan sendirinya, ternyata bapak dikurungi orang-orang di sana itu. Enak sekali ceritanya, bagus sekali. Di sana orang itu membaca surat-surat yang ada di Al-Quran itu katanya sih selama hidup di dunia, kalau dia sering membaca Al-Quran di sana itu dia hafal dengan sendirinya Allahu Akbar. tanpa membaca Al-Quran gitu. Terus saya bilang sama bapak saya di sini itu nggak bisa lama, minta apa gitu. Terus bapak nggak bilang apa-apa, cuma dia bilang di sebelahnya itu ada orang yang membaca surat Al-Kahfi. Dia bilang, Pak, minta apa Pak? Dia bilang minta gini, nggak dibacakan surat Al-Kahfi. Oh iya Pak, saya bacakan surat Al-Kahfi, tapi aku membacanya nggak bisa setiap hari soalnya kan panjang, jadi saya akan membacanya setiap malam Jumat atau hari Jumat gitu. Jadi mungkin biar lebih singkat, kita akan tanya langsung sama sosok yang datang ke dalam mimpi. Insya Allah kalau misalnya mediatornya ada, ini saya bisa kolaborasikan dengan korin Bapak Injenengan, keadaannya bisa ditanyakan, jadi bisa dipertemukan langsung gitu. Oke, mari kita mulai dengan mediator, guys. Nunggu. Silakan. Apa yang masukkan? Ya, Apa saya? Kan sosok kodam berjubah itu. Jangan-jangan Sulaiman. Sudah 3 hari membedas meeting aja yang paling ditunggu-tunggu. Insya Allah kita nggak ada waktunya. Waalaikumsalam. Inspirasi bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan bisa bahasa Indonesia ya? Jenengan sinten? Maaf, jenengan siapa? Kamu sudah lupa. Siapa aku? Siapa? Sayanya apa ibunya? Apa saya kenal sama jenengan? Aku sudah tinggal di daerah Malang. Yang kenal itu saya atau Gus Idris atau ibunya?
Gus, ternyata kenal jenengan Gus. Kenal dari mana? Kenal dari mana? Udah tinggal di Malang katanya. Dulu yang telah membikinkan istana. Oh, Sulaiman ya? Alhamdulillah. Iya, Gus. Si Sulaiman, Gus. Sama Gus apa sama saya waktu itu? Yang bikin istana. Pas di pondok ya? Iya. Iya. Sama Romo Yai. Oh, sama jenengan Gus bikinkan istana. Iya, saya ada waktu itu ya. Iya. Alhamdulillah. Terus ibu ini apanya kamu? Aku sering mendengar cerita hatinya. Oh. Iya, iya, iya. Pergi entanan. Triana. Siapa? Triana. Ibu Triana. Iya tahu, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Alhamdulillah sambung ini ya. Sambung silaturahmi ya. Jadi dia biar dapat bimbingan suruh mondok apa suruh ngasih apa untuk kita. Keyakinan berupa apa? Aku sudah bilang sama Triana, datanglah. Kamu jana. Kamu Beriku jana. Jalan menuju surga. amin, 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 amin. Biar hatimu Lebih tenang. tidak resah gelisah. Gelisahnya kenapa? Kurang yakin atau khawatir dengan orang tuanya yang sudah meninggal itu enak enggak di alam sana atau bagaimana? Gelisahnya apa? Tolong dikasih tahu. Kirang keras Pak suara. Suaraku wis berserak. Ya, Khawatir masalah apa? kadang memikirkan keadaan Handoko, Handoko siapa? Mas saya suaminya yang selama ini menderita. Nanti kalau saya mau bantu ngobatin, saya manggil kamu apa? Sulaiman aja ya? Sulaiman. Ya, Sulaiman, nanti kamu nanti bantu saya ya. Kalau misalnya ada jin yang agak keras, kamu bantu saya ya buat narik ke dalam botol ya. Ya, bantu dorong ya. Ingat, Apa? Triana, Ya, tuh. datanglah. Kamu ke Tariku Jannah. Sudah datang ke Malang. Untuk apa? Di situ kamu akan menemukan akan jati dirimu dan juga suamimu. Iya. Ini Bu. Kalau gitu sampean hadirnya tuh hari Sabtu, ikut latihan Bu. Nanti di situ ada pelatihan pembukaan cakra. Siapa tahu Ibu dikasih kelebihan. Apakah dia punya keturunan leluhur yang orang alim? Nah, iya Bu, ya. Dah, paham sekarang. Ini mau manggil korinnya bapaknya biar tahu kondisi bapaknya gimana. Atau cukup sampean yang ngasih tahu apa bapaknya aja yang? Oh ya udah. Orang tuanya sangat bahagia. Tuh, sudah bahagia. Tersenyum lebar. Karena semasa hidupnya gemar membaca Al-Quran. Bisa. Saya jadi ingat. Saya tuh bisa baca Quran tapi jarang buka Quran. Ini satu pelajaran buat kita semua. Bahwa jangan sampai lupa setiap hari kita buka Al-Quran, baca Al-Quran. Minimal satu makro. Kalau nggak bisa satu makro, satu ayat. Saya baru dapat informasi ngaji dari sini. Sulaiman ngasih tahu bahwa nanti kalau kita setiap hari baca Quran, nanti di alam barzah kita akan secara langsung kita jadi hafid Quran. Itu tadi dia bilang seperti itu. Gitu. Jadi mari kita biasakan hidupkan Al-Quran di hari akhir. Okay? Terima kasih Sulaiman. Saya mau manggil bapaknya biar dia temu kangen ya. Nanti kalau kamu saya panggil suatu saat, kamu kan berteman sama saya. mau tanya, ada cahaya yang masuk dalam tubuh saya itu cahaya Saya apa itu? Itu nur, cahaya dari sang penguasa. Allah.
Allahu nurus samawati wal ard. Terus Akmal Terus tanya, oh, yang menyuruh saya untuk waktu datangnya masuk ke tubuh saya itu supaya bilang subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar itu siapa? Di samping saya sebelah kanan itu. Kok saya bisa melihat tubuh kasar saya? Ya, itu adalah leluhurmu yang merupakan orang yang alim. Sulaiman, saya ada penasaran. Katanya dia didatangi Kanjeng Nabi, itu betul dia Kanjeng Nabi? Apa berupa jin yang merumnya mau ngaku-ngaku aja? Ingat, Ya. Nabi Muhammad. bangsa jin bisa menyerupai apa saja, Tapi kan nggak bisa nyuruh. kecuali Ya. baginda Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti sama yang didatangi Kanjeng Nabi, Bu. Untuk bangsa jin tidak bisa menyerupai baginda Nabi. Ini dakwah temenanan ini pemirsa. Saya beli baju barusan ini loh, kelihatan berdakwah. Saya bangga pakai baju ini. Triana, Ya, kamu telah dipilih sama Allah, bahkan hamba yang sangat dirindukan oleh baginda Rasul. Sering-seringlah berselawat. Ya, sholawat yang banyak, Bu ya. Bukan ibu aja, semuanya. Banyakin sholawat. Biar ruhaniah baginda Nabi sama ruhaniah Amin. kamu tetap nyambung. Ada pesan apa lagi, Sulaiman? Sudah ya? Nanti kalau kamu saya panggil, kan kamu jadi sahabatku kan? Kamu tinggal di istana, mau ikut Mbakku di belakang? Di tanamnya Kasa. Hah? Kita Mau ikut dakwah berlapis sama semua Mbakku? sini Sulaiman. Kamu lihat di belakangku. Kamu lihat belakangku. Lihat belakangku ada siapa? Sosok jubah putih. Kamu ikut beliau aja, ikut berdakwah. Mau nggak? Ingat, aku akan datang Ya. bila mana ada manusia-manusia yang menjerit hatinya. Iya. Ikut dakwah ya. Tolongan Allah. Amin. mau tanya, setiap malam kalau saya nggak sembahyang tahajud itu didatangi seorang laki-laki yang putih itu siapa? Kamu tiap malam tahajud, Iya. kamu selalu memohon pengampunan. Jawab. Kamu selalu mendoakan kedua orang tuamu. Amin, amin, amin. Sulaiman, sekarang saya yang minta tolong. Saya dulu pernah ngimpi didatangi setengah sadar, didatangi Habib Umar itu betul nggak? Waktu nggak bangunnya harus sholat malam. Waktu itu saya sudah setengah 3. Beliau kayaknya berdiri di depan, di dekat kaki saya. Sosok bayangan Habib Umar dari Hadramaut. Bisa nggak kamu lihat itu siapa itu? Sebelum tidurmu, Ah. kau amalkan apa? Apa itu? Kalau seandainya sebelum tidurmu nggak punya wudhu, Iya. jauh dari Allah, perlu kamu ingat. Ya, ya, ya. Wes ya. Selama ini kau Nanya aja, Bu. punya amalan apa? Langsung Sebelum nanya aja. tidurmu. Ya, ya, ya. Wes Langsung nanti nanya banyak apa yang tahu. ditanya. Siap, ulang ya. Mau tanya, Apa? yang ada di pasolatan saya itu siapa? Yang di selatan siapa? Selama tidak mengganggumu. Nah, nggak apa-apa. Siapa itu? Jin Muslim apa siapa? Jangan sok tahu lo ya. Harus jujur, kalau nggak tahu nggak tahu. Kalau tahu tahu. Kamu orang Muslim, nggak boleh bohong. Siapa itu di tempat sholat?
Musola. Dan aku suka sholat di situ. Oh, ya dia. Ya udah. Dah, pulang ya. Kamu mau pulang ke istanamu apa ikut mbahku? Aku akan ikut. Oh, ikut Gus Idris. Ya wes. Ya kalau kamu di belakangku nanti ya bareng sama Gus Idris juga ikut kok, ya. Oke, pulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, biar tenang dulu, nanti tak masukin korennya Bapak, ya. Nanti sambil ngobrol sebentar. Apa ini? Oh, gitu. Matur nuwun. Biar Padahal minum tak hangat ya? Padahal ingat ah Sulaiman dulu yang dibuatin istana itu. Nggak tahu. Lupa. Nggak tahu. Ya, sambil nunggu. Pak Sarwo. Sambil nunggu kita live lagi biar Pak Dadang istirahat sebentar. Nanti kita ambil korin dari Bapak ini biar tahu keadaan di akhirat itu di alam barzah bagaimana. Inilah yang saya suka dari Gio. Saya itu heran pemirsa. Sekarang ulama banyak yang ceramah tapi para jamaah semuanya kaum muslimin itu kadang kurang yakin dengan apa yang diberikan sama para yai, para ulama yang ceramah. Nggak tahu kenapa, heran. Tapi sekarang malah yakin kalau misalnya ada jin korin yang cerita atau alam gaib yang cerita baru percaya, itu aneh. Inilah zaman akhir. Ketawa. Jadi saran saya, para yai, para ulama, mereka itu mondok sekian tahun, berilmu sekian tahun, mereka itu belajar untuk meluruskan agama kita, meluruskan ilmu sangu akhirat ya. Tapi kadang-kadang sekarang malah kita nggak percaya, lebih seneng ngelihat jin yang ngomong daripada yang ulamanya sendiri yang ngaji. Perlu diingat, jin itu kadang-kadang dia tuh ya tingkat kepercayaannya 50-50 ya, 50%. Makanya yang terlalu percaya sama jin. Makanya tadi saya menanyakan ke Sulaiman tadi, kamu kalau bilang bohong, bohong, kalau bilang enggak, kalau nggak tahu enggak. Karena saya ingatkan dia seorang muslim. Jadi jangan bohong. Udah lah, ini belum mandi kali ya. Ya, sudah siap Pak Dadang? Minum dulu. Itu namanya siapa bapaknya? Tumijan. Tumijan. Lisan. Nah, yang ngaji. Sekarang tinggal percaya kan? Ini Mbak Ica. Ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang takut berarti tangis. Sama. Allah. Celat ini enggak boleh kenceng-kenceng nanti mencelat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, malu aku. Seharusnya saya bilang tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, doanya lebih panjang jenengan. Apa benar ini Mbak Tumijan? Alhamdulillah. Sekarang keadaannya gimana Mbak Tumijan jenengan di alam barzah? Transfer bahasa Indonesia dulu bisa tetap. Bisa bahasa Indonesia kan, Ge? Bisa kok. Bisa. Gimana, Mbah? Gini, Mbah. Saya ini salah satu tim dari Gio. Cara berdakwah kami ini ya seperti ini. Saya tuh lebih seneng kalau memanggil korin dari orang yang sudah meninggal. Saya dengar cerita jenengan sudah husnul khotimah di sana. Saya ikut bangga. Ya mohon doanya ya, saya bisa seperti itu. Alhamdulillah. Insyaallah amin. Jenengan imut niki sinten? Niki temacen kula. Beliau kangen. Pun anu niki rogone tiyang lintu, orang lain. Nggih, jangan pelukan, haram. Haramnya itu di raganya. Jenengan saya pinjemin raganya teman saya. Nggih, kangen-kangenannya cukup lihat aja, nggih.
Nah, anak jenengan ini kepingin tahu keadaan jenengan di alam barzah itu bagaimana. Kemudian kan jenengan sudah ngasih pesan sama beliau untuk dikirimi baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Jenengan nanti minta tolong jelaskan ke pemirsa dakwah kita seperti ini. Apa sih keuntungannya kita baca Quran setiap hari? Apa sih keuntungannya atau faedahnya baca Al-Kahfi setiap hari Jumat? Nggih, jenengan terangkan ten putranya sekaligus biar teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat itu biar tahu semua. Monggo Mbak Tumijan. Gimana Mbak? Triana. Agak kenceng Mbak, biar ini mic-nya kecil Mbak. Adik, Riki mau. Nggih, Pak. Bagaimana keadaan saat ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik-baik saja. Nggih, sekeluarga. Jenengan pripun Pak teng mriku, Pak? Bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bu. Alhamdulillah. Jenengan mimpani kula minta surat Yasin kali Al-Kahfi niku. Ya, Bener nggih, Pak nggih. iya, itu Terus nang merupakan suatu ilapan. Ya, Nomor 7 suatu petunjuk buat kamu. Sebenarnya yang semalam itu juga. dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran itu Semalam masih kaku nggak? sangat besar, banyak faedahnya. Tapi ingat, Nggak ada yang nampingin nanti. membaca Al-Quran itu harus Suruh jurus lagi dengan sampai. ilmu. Ini yang kemarin kita jurus bertiga dulu. Ingat, Iya. ya. Ini katanya ngimpi. Perbaiki. Tadi Malam katanya apa? Apa bacaan rumahnya itu? Al-Quran kamu, belajar terus. Ya. Karena apa? Kalau kita salah dalam membaca huruf Al-Quran, maka artinya akan salah. Dan bacaan yang bagaimana yang akan bisa menerangi, menolong di alam kubur, yaitu bacaan yang benar, yang tartil, bacaan yang Orang lima sekalian bertanya. sesuai dengan Yang lihat bisa masuk saya. tata cara bacaan yang benar. Mungkin makanya Jangan dibaca asal terus, Pak. membaca, Akar bayam duri 2 patah. ada ilmunya. Terus bunga belimbing bulu. Bunga belimbing bulu. Alhamdulillah, 10. sekarang Bapak Saya ulangi. berkah. Mbah, agak kenceng Mbah ngomongnya Mbah, kasihan yang lainnya. Bayam duri 2 patah. Dari doa-doa kamu semuanya, 10. Terus Bapak berterima kasih. Itu bisa 1 sendok. meringankan beban Itu apa ya? Bapak Dikasih air hangat setengah gelas. dan ibu. Jangan tinggalkan sholat malam. Dibacakan Nggih, Pak. Iya. Sepertiga malam Fatihah. pintu langit dibuka. Jam 1 Mbak ya? Yang usia Sepertiga malam Iya jam 1 ya mulainya ya, sampai setengah 4 ya. ketika mau tidur pintu langit dibuka sama Allah, Iya. dan disitulah Gusti Allah memanggil-manggil hambanya. Allah. Siapa malam ini, siapa mencari-cari rindu sama orang yang bangun tengah Itu malam. ditarik. Kamu sangat beruntung dengan tinggal. Tarik baru berdua. Iya, Pak. kalau paling jauh. Semua ini
aku lakukan juga untuk bapak. Alhamdulillah. Soalnya Rina belum bisa membahagiakan bapak waktu di dunia. Mohon bantuan Hanya Al-Fatihahnya, ini Ge. yang bisa saya lakukan untuk bapak supaya bapak bahagia di sana dan mendapatkan nikmat kubur, Pak. Al-Fatihah. Bapak ini sudah merasakan bagaimana terangnya di dalam anak bacaan surat Al-Kahfi, surat Yasin. Al-Fatihah. Saya juga mengatamkan 6 kali buat bapak. Semuanya untuk bapak. Dengan sambil Sabar. baca Allahu gitu. Kamu harus sabar. Hu, keluarnya Allah. Menjalani hidup ini harus sabar. Pas taringnya itu hu. Iya, Pak. Allah, Allah. Belanda musibah, Dalam hati aja. penyakit, kamu harus sabar. Iya. Dan jangan minta sama selain Allah, mintalah kesembuhan sama Allah. Perutnya, Ya. fokus Iya. perut, angkat perut. Ini ada di mana? Ada di Genteng Wetan. Gendeng Wetan, Mbak, ten pondok, Mbak. Pondok Hafid Quran di sini. Zilalil Quran, fi zilalil Quran. Juga kali putih, Pak. Oh, dia belajar, anak-anak belajar. Mbah, pun nggih, sak norogone ini panas iki pun nggih. Assalamualaikum. Wonten pesan malih mboten? Damel kaum muslimin muslimat. Wonten Iya. pesan? Coba agak kencang, yang kencang, Mbah. Pesan saya kepada saudara-saudara Kaum saya, muslimin, kaum nggih. muslimin seakidah, Nggih. supaya terus pelajari, kaji dalam membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca saja, tapi pelajari ilmu-ilmunya Tuh, dengerin tuh semuanya yang belajar mondok. agar tidak sia-sia. Ampun nggih. Pun salam lek ngoten nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Untung gak pakai mukena. Ada yang komen pakai baju lagi Ustaz Farhan. Ada yang komen suruh pakai bajunya kemarin. Yang semalam itu loh Ustaz Farhan. Sampun nggih. Nomor berikutnya Sampun niki kelas 5. Ya sudah, masingnya cukup pemirsa. Semoga tayangan ini bermanfaat, harapan saya bisa bermanfaat bagi siapapun, menjadikan yang buruk bisa menjadi baik, yang baik bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Ya, itu harapan kita. Kalau hari kemarin sama dengan hari ini, kita termasuk golongan orang yang mal'un. Apa mal'un itu? Orang yang rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, ya malah orang yang terlaknat, terusir. Naudzubillah min dzalik. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah hidup. Berusaha terus naik. Insya Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit hati, penyakit jasad, dan penyakit ruh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pantau, ikuti perkembangan kami di Banyuwangi. Semoga bisa bermanfaat. Amin. amin amin ya rabbal alamin. Kita doa.